Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya Dia Astika di The Journey. Setiap perjalanan pasti punya sejarah. Dan seperti tagline-nya, di The Journey kali ini kita akan mencoba menelusuri sejarah yang ada, legenda, dan juga fakta menarik atau mitos yang ada di suatu tempat. Hari ini tim kita datang ke salah satu tempat yang bisa dibilang cukup keramat. Terdapat sumur dan juga batu yang dikeramatkan. Ini ada di Desa Sumur Jomblang Bogor. Tapi saya tidak akan menelusuri sendirian, karena saya akan ditemani oleh rekan saya. Ada Indah, The Journey. Oke, Indah ini yang nantinya akan membantu saya dan juga tim kita untuk mencari tahu dengan radar kemampuan Indah tentu saja untuk menelisik dan mencari tahu sejarah dari memoir atau memori yang tersisa di suatu tempat yang hari ini kita sedang ada di tempat ini ya Indah ya? Iya. Gimana nih kira-kira untuk perdana journey kita? Ya kita ikuti aja ya. Dan gimana kalau kita ke dalam aja? Oke, mungkin langsung aja kita ke dalam ya. Untuk itu pemirsa tetap ikutin keseruan kita di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Sumur ini terletak di Desa Sumur Jomblang Bogor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Di tempat ini terdapat dua sumur yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai sumur yang keramat, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, sehingga kerap kali didatangi oleh warga untuk meminta kesembuhan. Tempatnya dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan beberapa bebatuan yang cukup menarik perhatian. Ada aura kesejukan dan juga kedamaian yang tim merasakan saat pertama kali memasuki tempat ini. Oke, ini udah mulai masuk nih ya. Ya. Gimana nih pertama kali mungkin yang dirasain Indah apa nih? Adem banget ya. Adem ya? Ya, karena ada di sini banyak pohon kan. ini ada dua yang besar ya. Iya, beringin ya. Ini pohon beringin. Ini juga beringin? Iya, beringin ini. Dari ini nggak tahu. Oke, ini di sebelah kiri kita ada makam. Ini makam konon. Di depan kita juga ada makam. Makam juga di sebelah sana, dan di sebelah kanan kita ini ada beberapa batu-batu. Mungkin batunya ada besar-besar juga. Lumayan ini. besar ya. Oke, di belakang batu itu tadi sempat kita berkeliling melihat ada sumur ya. Iya, sumur. Mata air. Di belakang sana juga ada lumayan bersih. Sumur juga. Jadi ada dua sumur. Kemudian makam. Kemudian pohon-pohon beringin dan batu-batu besar. Tentunya pohon-pohon ini juga berpengaruh terhadap tempat ini. Iya. Sangat berpengaruh juga sih sebenarnya. Apalagi batu-batuan yang besar-besar ini enggak. Itu bisa banget dilihat sejarahnya nanti seperti apa ya Dah ya. Oke dah pemirsa, kalau gitu nanti kita bakal explore lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi kira-kira seperti apa dan apa saja yang hari ini kita temukan, informasi menarik apa lagi yang akan kita temukan. Jadi tetap ikuti keseruan kita di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Asal mula itu tinggalan nenek moyang masuk. Tapi sebenarnya ini kan kuburan kuno. Tapi dapatnya bisa menjadi desa itu pisah dengan sungai. Zaman tahun 1915 itu dibuat sungai itu. Jadi antara desa dengan kuburan itu pisah. Yang sebelah utara menjadi pemukiman, tapi yang sebelah selatan
menjadi kuburan itu tahun 1915. Zaman dulu benar-benar keramat, masalah air itu bisa keluar dari dalam batu, ada tutupnya. Tapi setelah ada perang 45, ada lindu gonjang-ganjing itu, goleng, rubuh, hotel, tidak keluar airnya. Itu. Sampai sekarang, Pak? Enggak, sampai sekarang nggak keluar airnya. Tadinya bisa untuk minta untuk tombol-tombol penyakit apa saja. Ya biasanya yang mendapat petunjuk. Kadang-kadang dari Cilacap saja ada yang terjauh. Dari Kudus ya pernah ada sini. Yang dekat ya ada, yang jauh ada. Yang menurut beritanya itu ya saya kesini Mbak mendapat petunjuk gitu. Ya kadang-kadang yang dekat tidak diberi nasihat, yang jauh diberi alamat. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama kami di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Oke, masih bersama Dia dan juga Indah di sini. Dan pemirsa, mungkin kita akan mengulas nih, Indah ya. Mulai mengulas apa yang dirasakan atau mungkin dilihat oleh Indah. Oke, tadi kita dari pertama kita masuk dulu ya. Nah, seperti apa? Nih ya, sebenarnya kan tadi di jalan itu ya, itu aku yang lihat itu ada dulunya itu ini aku tarik lagi ke zaman sejarah ya, zaman Belanda itu ya, Pak. Nah, ini menurut aku sendiri ya, jadi ya di luar itu masih ada orang lalu lalang, orang-orang Jawa ya yang masih berpakaian kembar di depan sana ya, dan juga pakai sanggul gitu. Nah, lalu kita masuk. Nah, di sebelah kanan kirinya itu kita disambut sama para prajurit ya. Nah ini kita berdiri di sini ya, di depan ini. Nah, ini kita lihat ya Kak ya, ada batu nih Kak. Tadi ya ini ada batu di belakang kita nih ya, di sebelah kiri kita. Ini biasanya buat meditasi ya, buat apa ya? Kalau bertapa mungkin ya, tapa wali. Oke, seorang wali. Di sini itu ada wali. Mungkin bisa diceritakan Indah, beliau mengenakan pakaian yang seperti apa? Nah, beliau itu pakainya jubah ya, wali ya, jubah. Kemudian ada warna putih mungkin. Apa ya namanya, sorban ya? Sorban. Nah, tuh sorban. Terus juga beliau memegang ini, sesuatu mungkin? Iya, tasbih. Ini dia apa kan? Di tangan kanannya tasbih yang gini, duduknya sila ini. Nah, dia juga jenggotnya putih. Nah, wali ini dijaga nih sama panglimanya ya, kalau nggak salah namanya. Panglima. Kalau atasnya prajurit panglima ya. Yes. Nah, ada panglimanya. Beliau ini selalu mendampingi wali tersebut. Ada di sampingnya? Iya, selalu menjaga. Jadi tugas dia itu misalkan nih wali ini masih sibuk ada urusan, nah dia yang sering tanya jawab, yang ada misalkan butuh apa mau ngomong apa beliau yang jadi bisa. tangan kanannya wali begitu ya. Tuh. Oh ya, di sini juga ada sumur ya. Nah, si wali itu kesini itu kayak bantu. Jadi
sebelumnya itu di sini tuh mengalami kekeringan Kak. Oh, oke. Wow. Nah, si wali tersebut bertapa, Membantu masyarakat sini gitu ya. ya dia tapa nih. Terus dan tapanya kan dia berdoa dah. Nah, lalu sumber mata airnya itu keluar. Itu yang pertama muncul dari penglihatan Indah yang di sini ada 2 sumur Iya, nih. di belakang malah Oh, itu yang yang belakang. lebih bersih. Ya. Oke. Nah, itu sumurnya itu benar-benar bersih ya, dan di sini itu banyak sekali para warga yang minta bantuan wali, itu minta kesembuhan, minta Oh, kebantu. misal sakit gitu ya. Bantuannya seperti apa tuh biasanya, Dah? Ya, beliau itu memberi sumber air ya, mata air di belakang gitu, buat kesembuhan para Oke. orang-orang yang mau minta tolong itu. Oke, makanya tadi mungkin banyak kita tahu bahwa sampai sekarang pun masih banyak orang yang datang untuk bertujuan mengambil dari sumber mata air tersebut untuk pengobatan gitu ya. Nah, namun di sini itu yang sangat aku sayangkan, banyak orang-orang yang menyalahgunakan. Oke. Ya, mereka salah mengartikan kalau di sini itu ya buat hal-hal yang buruk, Negatif ya. negatif. Padahal di sini itu benar-benar positif banget. Bahkan kita kayak silahkan monggo di seperti itu ini. Oke, berarti sangat-sangat welcome terhadap kedatangan kita gitu ya. Welcome banget. Oke, untuk orang yang menyalahgunakan itu, Dah, kira-kira ada nggak sih akibat yang akan mereka atau mungkin sudah mereka dapat gitu? Ya, semua itu akan kembali nanti ke waktu di akhirat ya. Oke. Karena kan apa yang kita yakini, apa yang kita perbuat itu akan berbalas di masa depan. Betul. Wow, luar biasa ya. Ya. Aku lumayan tercengang di sini. Tapi Dah, mungkin terakhir nih, kita dari semua yang Indah lihat di sini, kira-kira apa sih hal besar yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua? Nah, jadi ya pelajaran yang aku ambil nih dari sini tuh, kayak banyak sekali ya masyarakat yang walaupun sudah sampai ini udah termasuknya zaman modern ya, yang selalu menginginkan sesuatu itu secara instan. Betul. Nah, ya seberapa keras usaha kita itu akan menghasilkan ya sesuatu yang Sesuai kita gitu. sesuai usahakan seperti itu. Nah, banyak sekali di sini sajian-sajian kayak ya disayangkan sekali ya. Ini tempat itu benar-benar positif banget karena kan di sini itu makam ya. Nah, biasanya kan buat para ziarah, buat kita mengaca kembali bahwa setelah kehidupan itu bakal ada sebuah kehidupan kematian selanjutnya gitu ya. Ya biasanya ya zaman dulu ya terus di sini tidak bisa berbuat maksiat, dalam dulu kan dilarang di sini karena ya sekaligus mendapat imbalan gitu. Ya kadang-kadang sejak dulu yang mencari berkah gitu. Kadang-kadang zaman dulu sejak zaman Pak siapa ya, Ali Murtopo akan menyerang Irian itu, prajuritnya ke sini malah ngambil batu-batu dari sini, tiap prajurit satu gitu. Kadang-kadang ada ya pendatang yang dari jauh di sini mendapat petunjuk atau mendapat ilham dari paling mriki, paling sini itu mendapat petunjuk itu disuruh bertapa atau istirahat, namanya puasa, ada 3 hari 3 malam, kadang-kadang sampai seminggu ya ada banyak dari kesesi ya ada dari di masing-masing penduluran yang ada yang membutuhkan bisa kita. Nah, monggo ingkang badhe
ziarah utawi badhe nyekar wonten mriki sebagian wonten makom wali. Wonten 3 wali ingkang dipun makomaken wonten mriki nggih menika Mbah Sulaiman, Ki Agung Santri kalian Pak Haji Jakaria. Itu ya ada sejarah atau riwayat kalau Haji Jakaria itu kata-katanya itu dari Cirebon, wali dari Cirebon. Kalau Mbah Sulaiman itu asli sini, ya Ki Haji Jakaria yang namanya Ki Agung Santri juga asli sini. Kalau masalah air itu sumur gandul namanya, itu biasanya sejak dulu Wali Supo itu wali Pekalongan, kalau buat keris itu diurangani di situ untuk merangani keris. Maka antara air sana dan sini beda ya. Yang sana itu tidak pernah bening, tidak pernah bersih. Kalau sini bisa bersih, kalau sana tidak. Ya dulu kejadian waktu aku hamil anak kedua itu kan ya lampu listrik ya udah penuh, udah rame. Cuman ada suara di situ kayak ledakan bom itu. Cuman ya sempat mati lampu. Terus kan orang-orang sekeliling pada mati lampu juga. Tapi sekitar sana daerah Pertuguan Jemplang tuh enggak. Cuman sini aja. Terus aku keluar asap hitam. Nggak taunya tuh batu itu yang depan rumah itu kan dulu ada yang kotak itu ya, silsilah di dalamnya itu keluar. Ya dulu pernah anak-anak kecil-kecil dulu yang dulu gitu pada main situ, katanya dipatok ayam jago putih. Itu air ada orang ya sakit tuh dapat apa itu ya impian, terus ngambil situ ya dulunya banyak orang tanpa di situ ya. Alhamdulillah banyak itu yang orang sini juga iya penyakit kayak kulit ular itu kalau dikerok gitu ya kayak kulit ular gitu, suruh mandi di situ sumur depan sama sumur belakang. Alhamdulillah orangnya sembuh, kulitnya sembuh. Nah setahu saya kalau tempat itu istilahnya buat tempat sadranan, kedua buat tempat apa itu legononan apa sedekah bumi istilahnya orang Jawa itu. Itu kalau secara yang sampai mendetil saya kurang tahu. Belik sumur semacam ya airnya nggak habis-habis itu. Sebelah sini dan sebelah belakang situ. Ya pernah sih sebenarnya, cuman kan itu katanya ya ada orang pekerja di sini sebelah rumah itu kerja di situ, terus pulangnya ambil air di sini tapi tidak minta izin, terus pulangnya gatal-gatal atau gimana itu, terus habis itu dibalikin lagi airnya langsung sembuh dengan sendirinya. Kayaknya menurut situ itu harus izin sama kunci gitu. Soalnya dulu pernah ada orang Pemalang juga ke situ waktu bapak cerita sama om itu mau ngambil ke situ katanya nggak berani. Dulu kan ada bambu kuningnya di situ yang dekat rumah itu. Oke, kita berpindah tempat nih ya, pemirsa. Sekarang kita duduk di atas batu di bawah pohon. Lumayan rindang, tapi sejuk banget, rasanya. adem banget ya. Padahal nih di luar itu panas banget. Sejuk banget sih. Oke, Indah, kita mau lanjut lagi nih, Indah. Kira-kira mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan tadi
Apalagi? Aku sangat menyayangkan nih Kak ya, Kak Dia. Banyak sekali loh. Aku lihat tuh sajen ini ya di beberapa batu ini banyak sekali sajen-sajen. Apalagi di belakang ya, di sumurnya ya? Sumur ya. Itu banyak banget sajen di mana-mana. Oke. Itu dari orang yang sebetulnya datang ke sini untuk mengalihfungsikan atau menyalahgunakan tempat ini gitu. Kalau dari sepemahaman aku sih mungkin karena orangnya ini kurang memahami ya, maksudnya dalam artian salah mengartikan tempat ini ya. Betul sekali, dan sangat disayangkan loh tempat seperti ini ya. Tempat yang bagus disalahgunakan buat ke hal-hal yang untuk keperluan dirinya sendiri. Iya, betul. Habis ini kita mau lanjut lihat ke belakang, ke sumurnya. Jadi kita akan mengajak pemirsa untuk melihat kira-kira seperti apa pemandangan di belakang. Jadi tetap ikutin keseruan kita terus di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Oke pemirsa, masih di The Journey bersama saya Dia Astika dan juga Indah. Indah. Oke, Dia dan juga Indah hari ini kita exploring tempat ini dan sekarang kita sudah ada di tadi yang kita sudah sebut-sebut sebagai sumurnya ya. Tadi kita sudah diberi informasi namanya tuh Sumur Jolotundon. Nah, ini tuh ya yang dulunya aku ceritakan tadi ya. Nah, ini sumur yang bersihnya. Dan ini dulunya itu ya Kak ya buat mengobati orang-orang yang tadi minta bantuan para walinya, terus kemudian diambilkan dari sumur ini. Nah, itu terus diminumkan. Nah, biasanya orang-orang percaya kalau setelah minum dari air sumur sini itu dulu langsung sembuh penyakitnya gitu ya. Oke, Indah, kira-kira dari penglihatan Indah nih tahu nggak kira-kira orang yang dulu sakit itu kira-kira penyakitnya seperti apa sih? Ya macam-macam Mbak yang datang, ada yang sakitnya misalkan kena ya karena orang dulu ya belum ada tabib, belum ada apa ya, banyak sekali ya kayak demam apa sakit batuk apa gitulah ya pada umumnya dulu zaman dulu ya. Nah semakin kesini kan udah ada teknologi dan sebagainya kan udah ada dokter ya. Ya oke, itu terkait sumurnya nih. Kemudian kira-kira kalau dari penglihatan Indah sendiri, ini untuk umur dari si sumur ini sudah berapa lama dah? Ini udah ribuan tahun bahkan dulu kan. Ini dari zaman Belanda. Ya seperti ya kita tadi yang udah lihat ya Kak ya. Jadi sebelum kita masuk ke sini banyak sekali kayak ibu-ibu yang pakai kemben batik, kemudian sanggul, kemudian bapak-bapak yang bawa cangkul, ya benar-benar kehidupan zaman dulu, aktivitas zaman dulu. Nah, ini tuh udah ribuan tahun bahkan ya. Nah, karena di sini sempat mengalami bencana kekeringan, terus seorang wali tersebut melakukan tirakat di batu tadi ya, di batu besar tadi di bawah pohon. Kemudian dia berdoa, bertapa, minta dikasih air gitu untuk desa ini. Nah, lalu muncullah sumur di belakang kita. Ini benar-benar bersih loh Kak airnya itu sebenarnya. Kalau berkaca dari zaman Belanda itu mungkin di sekitar 360 tahunan yang lalu ya, lebih ya bahkan lebih sih. Kita aja sudah merdeka 74 tahun ya. Dan bahkan jauh dari sebelum itu. Mungkin sebelum zaman Belanda mungkin sudah ada atau sebenarnya udah ada ini, lebih ke kerajaan ya. Apa zaman kerajaan ya? Soalnya yang aku lihat itu banyak sekali orang-orang Jawa Kak. Banyak orang Jawanya gitu seperti itu. Ini warga lokalnya sini gitu. Iya. Oke, seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya pemirsa, banyak orang yang datang sayangnya menyalahgunakan tempat ini. Dan di tempat kita berdiri ini, ini banyak sekali bekas-bekas sesajen ya. Ini sepertinya
belum lama ya? Iya, dan Belum terlalu lama ya? ini bahkan ada rambut seperti Yes. itu ya, ada cangkang-cangkang telur. Cangkang-cangkang telur. Oh. Kemudian ada sisa-sisa makanan, Iya. duri-duri ya. Mm. Itu mungkin untuk sesajian. Iya, dan ya seperti kalian tahu ya, ini perbuatan yang sangat buruk dan Sangat buruk jangan dan dilakukan. Jangan pernah berpikiran untuk melakukan itu, apalagi mendatangi tempat ini dan untuk bertujuan yang negatif Negatif dan ya. buruk begitu ya. Nah, kalau aku rasa sih karena ini tuh tempat makam, jadi lebih kayak ke kita menghormati ya yang ada di sini. Sini, betul. Karena sebetulnya tempat ini bersih ya, Neng. Iya, Bersih, positif dan benar-benar adem loh. Adem. Dan dari tadi juga kita tidak merasakan hawa panas apapun banget, ya. apapun Betul, gitu. betul, betul. Oke, mungkin itu saja Indah dan pemirsa perjalanan kita atau journey kita mencari dan menelusuri sejarah yang tersisa di memori tempat ini. Mungkin itu saja hal-hal yang sekiranya baik silakan untuk diambil, Iya. gitu ya. Dan hal-hal buruk semoga jangan sampai pemirsa terjebak di sana. Mungkin itu saja The Journey perdana kita kali ini. Saya Dia Astika dan Dan saya Indah. terima kasih untuk sudah menyaksikan The Journey kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.